Selamat pagi Ibu Ina. Selamat pagi Ibu. Apa kabarnya Ibu Ina? Kabar baik Ibu. Puji Tuhan sehat ya Ibu Ina ya. Puji Tuhan Ya, sehat. tetap semangat, tetap menjalani semua aktivitas tugas pokoknya itu dengan penuh semangat, dan saya berharap Ibu Ina tetap sehat ya. Oke, meskipun banyak sekali aktivitas, namun itu bukan suatu penghalang untuk kita melaksanakan tugas pokok kita sebagai guru. Oke Ibu Ina, pagi hari ini sebelum saya melakukan kegiatan observasi dalam kelas, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ina. Oke Ibu Ina, siap Ibu Ina? Siap Ibu. Oke, terima kasih. Hal yang pertama yang saya tanyakan yaitu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Ina capai. Ya Ibu, terima kasih. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya telah siapkan sebelum saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang pertama, dengan mengamati video dan media gambar, siswa mampu menyebutkan sila-sila Pancasila dengan benar. Dan yang kedua Ibu, dengan mengamati video dan media gambar, siswa mampu mengidentifikasi sila Pancasila. Oke, simbol sila ya. Simbol sila Pancasila. Oke. Dan yang terakhir atau yang ketiga Ibu, dengan mengamati video dan media gambar, siswa mampu menjelaskan makna sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada 3 tujuan pembelajarannya Ibu Ina ya. Iya, Ibu. Saya baca ulang. Yang pertama, siswa mampu menyebutkan sila ya, bunyi sila ya. Iya. Bunyi sila. Sila Kemudian Pancasila. ya, yang kedua mengidentifikasi simbol atau lambang sila. Iya. Yang ketiga mengidentifikasi makna sila Pancasila. Ibu Ina, yang berikutnya ingin saya tanyakan, apakah ada hal-hal yang ingin Ibu Ina tingkatkan dalam proses pembelajaran, area-area pengembangan yang ingin Ibu Ina tingkatkan? Oke, baik Ibu. Memang ada beberapa area pembelajaran yang saya siapkan di dalam kelas sebelum saya melakukan pembelajaran. Yang pertama itu yaitu peningkatan pemahaman atau pengetahuan siswa tentang bunyi dan simbol sila. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua itu meningkatkan keterampilan siswa dalam mengidentifikasi simbol sila. Yang ketiga yaitu meningkatkan sikap terkait nilai kerjasama, mandiri dan kreatif. Oke, berarti ada 3 hal ya yang ingin Ibu Ina tingkatkan. Pengetahuannya, kemudian keterampilan, dan sikap. Sikap ini terkait dengan nilai-nilai ya, nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu kerjasama, kreatif, dan mandiri. Oke, baik. Oke Ibu Ina, saya ingin tahu apakah ada strategi-strategi yang Ibu Ina siapkan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, baik Ibu. Ada beberapa strategi yang saya siapkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, khususnya di kelas 1 untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran. Jadi yang pertama itu ada kegiatan klasikal dengan mengamati video. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua itu kegiatan individu dengan aktivitas tanya jawab. Okay. Dan yang berikut atau yang ketiga Ibu, ada kegiatan diskusi kelompok dengan media dan LK. Oke. Jadi strategi yang Ibu Ina sudah siapkan yaitu pengamatan ya, video ya, secara klasikalnya, kemudian tanya jawab, kegiatan individualnya, kemudian diskusi kelompok. Baik, saya ingin tahu asesmen dan media. Mungkin Ibu Ina sudah rancang asesmen apa nanti yang akan Ibu Ina lakukan
pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, baik Ibu. Ada asesmen yang saya gunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa. Yang pertama itu yaitu asesmen formatif yang saya lakukan pada saat kegiatan pembelajaran, dan asesmen formatif juga yang sama dalam kegiatan dalam akhir kegiatan pembelajaran. Jadi Di akhir kegiatan pembelajaran. formatif pada Iya. saat proses, Pada saat dan proses formatif pada pada akhir akhir ya. kegiatan pembelajaran. Tidak melakukan kegiatan asesmen sumatif ya. Belum Ibu, karena itu saya lakukan asesmen sumatif jika saya sudah menyelesaikan pada bab itu. Oke. Pada bab pertama atau bab Jadi selanjutnya. materi ini belum selesai ya Ibu Iya, ya. kalau belum selesai berarti saya belum melakukan asesmen Oke. formatif. Ini materi di semester 1 ya, belum selesai di bab ini ya. Oke, yang berikut media. Media apa yang sudah Ibu Ina siapkan? Memang tadi secara garis besar Ibu Ina sudah sebutkan. Saya ingin tahu secara detail media apa yang sudah disiapkan. Ya baik Ibu, untuk mempermudah kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan juga supaya siswa lebih fokus dan memahami kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan, saya menyampaikan, saya menyediakan beberapa media itu, yaitu yang pertama ada gambar, ada video, ada poster Garuda, terus juga ada pasangan pastel simbol sila. Oke, ada video. Anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan, baik, sehat, semangat, luar biasa. Sudah sarapan semua di rumah? Sudah. Oke, baik. Jadi untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, sebelumnya kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita. Karena itu kita minta tuntunan Tuhan sehingga kita dapat belajar dengan baik. Saya minta salah satu siswa untuk maju di depan memimpin kita dalam doa. Ari. Oke anak-anak, duduk yang manis karena kita menghadap Tuhan, jadi duduk yang manis, tangannya dilipat, tutup mata. Ari mulai. Selamat pagi Tuhan, karena Tuhan menjaga kami dari malam hingga pada pagi hari. Pada pagi hari Tuhan anak-anak mau belajar berkati kami supaya kami belajar dengan baik. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Ari. Seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran. Kira-kira ada teman kalian yang tidak hadir saat ini? Tidak ada. Oke, untuk Ibu mengetahui perasaan kalian, Ibu menyiapkan emoji di tengah. Ini ada di atas meja. Ibu sudah siapkan di atas meja. Silakan kalian ambil masing-masing perasaan kalian seperti apa. Ambil sesuai perasaan kalian. Oke, lihat teman kalian di situ. Bagaimana perasaan temannya kalian? Ayo saling memperhatikan. Lihat di situ. Kasih tunjuk di teman. Ujes, sedih. Kenapa sedih Ujes? Aduh, kasihan mama tidak kasih uang jajan, tidak usah sedih ya. Nah, nanti bangun pagi makan saja di rumah. Ya, tidak usah sedih, kita mau belajar ya. Oke? Hari ini kita mau belajar ya. Kita belajar, materi kita hari ini yaitu Aku Cinta Pancasila. Coba ulang. Aku cinta Pancasila. Sekali lagi ulang. Aku cinta Pancasila. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan sila
sila-sila Pancasila dengan benar. Itu yang pertama ya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi lambang sila Pancasila. Yang berikut, yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak? Jadi untuk melanjutkan kegiatan belajar kita hari ini, Ibu minta kita berdiri. Berdiri, ayo berdiri. Kita menyanyi lagu Belajar Pancasila, bisa? Bisa. Oke, kita menyanyi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, lanjut tepuk pelima. Masih ingat? Masih. Ya, oke, tepuk pelima. Project penguatan profil belajar Pancasila. Oke, baik anak-anak, silakan duduk. Nah, anak-anak, coba perhatikan di depan sini. Ada yang ibu pegang. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Garuda. Coba ulang citra, gambar apa ini? Garuda. Ya, ini adalah burung Garuda. Garuda. Ini adalah burung Garuda. Coba ulang sekali lagi. Ini Garuda. Ini adalah Garuda. ya, ini adalah Garuda Pancasila. Biasanya ini Pancasila ini kalian lihat ada di sini yang sama? Ada ya. Pancasila biasanya setiap hari Senin kita melaksanakan upacara bendera ya. Biasanya kita dengar yang ucapan ini Pancasila. Kalau Senin siapa? Ibu kepala? Biasanya ibu kepala sekolah. Ada yang tahu? Biasanya kalau dengar ibu ucapkan kalau hari Senin kita upacara bendera. Ada yang dengar? Ada yang tahu? Coba sila pertama bunyinya bagaimana? Ya, pintar sekali. Ketuhanan yang Maha Esa. Tepuk tangan dulu. Ya, bunyi sila yang kedua. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tepuk tangan dulu buat Islam. Terus sila yang ketiga. Ya, Persatuan Indonesia. Ayo tepuk tangan dulu. Oke, terus yang berikut. Sila keempat. Ada yang masih ingat? Masih ingat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, sila yang terakhir ada yang tahu? Sila terakhir bunyinya bagaimana? Biasanya kalau ibu kepala sekolah kalau kita disebutkan kalau kita upacara bendera. Ya, pintar sekali. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, baik anak-anak. Untuk lebih jelas materi kita, Ibu menyediakan video untuk kita menyimak. Jadi Ibu minta sebelum Ibu putar ini video, perhatikan di depan layar situ, lihat baik-baik, dengar baik-baik apa di situ yang dia omong ya. Jadi kita perhatikan menyimak video. Oke? Oke anak-anak, di dalam videonya Ibu ada lagu Garuda Pancasila itu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air kita. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Nah, sambil menyanyi. Aku
juga Ibu. Oke, senang bisa bertemu lagi Ibu Ina ya. Nah, setelah tadi saya melakukan observasi dalam kelas Ibu Ina, saya melihat seluruh kegiatan pembelajarannya sudah berjalan dengan bagus, dengan baik dan lancar, dan semua yang Ibu Ina rencanakan semua sudah dilakukan, dan pembelajarannya saya rasa sudah bagus. Namun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi. Oke Ibu Ina, ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ina. Menurut Ibu Ina sendiri, apa yang sudah Ibu Ina lakukan tadi itu apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu Ina tulis dalam modul pembelajaran? Oke Ibu, baik Ibu. Menurut saya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 1, saya sudah berusaha mendidik anak, tapi masih beberapa ada kekurangan saya, yaitu kegiatan pembelajaran saya belum semaksimal mungkin, yaitu yang pertama yaitu daya serap siswa masih kurang. Itu yang pertama Ibu. Dan yang berikut lagi, siswa kurang konsentrasi juga dalam kegiatan pembelajaran. Itu adalah beberapa hal yang saya masih temukan dalam kegiatan pembelajaran saya. Kalau tadi itu hal yang mungkin menurut Ibu Ina masih kurang ya. Namun ada beberapa hal yang sudah bagus. Menurut Ibu Ina sendiri, apa hal-hal yang sudah bagus yang dilakukan dalam kelas menurut Ibu Ina sendiri? Oke, baik Ibu. Ada beberapa hal yang menurut saya sudah bagus dalam kelas, yaitu sebagian siswa itu sudah fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya bawakan di dalam kelas. Hanya saja ada beberapa siswa tadi itu yang kurang fokus, yang daya serapnya memang kurang, tapi saya melihat itu sudah lebih dari cukup, karena ketika saya melontarkan pertanyaan kepada siswa, ada beberapa siswa yang sudah menjawab dengan benar. Oke, baik. Oke, meskipun ada beberapa anak ya yang masih mungkin dalam kegiatan belajar masih sibuk tadi ya, masih sibuk sendiri, kurangnya mereka kurang ada kerjasama dalam kelompok, karena mereka masih suka mengganggu, masih ada sifat-sifat kanak-kanakan itu wajar. Itu adalah hal yang wajar. Namanya juga anak kelas 1, anak-anaknya masih berfokus pada kegiatan bermain. Jadi itu adalah hal yang wajar. Dan saya rasa juga apa yang sudah Ibu Ina lakukan itu sudah bagus. Oke, melihat tadi kekurangan-kekurangan yang menurut Ibu Ina ya, kayak serap anak-anak, kemudian masih ada anak-anak yang kurang konsentrasi, fokus. Menurut Ibu Ina, apa hal yang ingin Ibu Ina lakukan agar anak-anak yang tadi itu mempunyai daya serap yang bagus sama yang lain, pemahamannya bagus, kemudian lebih fokus lagi dalam proses belajar? Apa yang ingin Ibu Ina lakukan? Oke Ibu, dari beberapa kekurangan saya tadi, saya perlu banyak peningkatan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, terlebih khusus lagi pada kelas 1 yang memang masih kelas 1 ini dikatakan mereka belajar sambil bermain Ibu. Jadi Ibu, di situ saya harus yang pertama itu saya harus menyediakan media yang lebih menarik lagi, supaya anak-anak itu lebih fokus, lebih konsentrasi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya bawakan dalam kelas. Itu yang pertama. Dan yang berikut lagi Ibu, saya harus melaksanakan PSA ya, dan metode yaitu joyful learning. Itu Ibu, joyful learning. Oke Bu Ina, menarik. Media ajarnya lagi yang lebih menarik lagi ya. Kemudian yang kedua tadi Ibu Ina bilang melakukan PSA dengan metode joyful learning.
Kira-kira tujuannya apa joyful learning itu Ibu Ina? Oke Ibu, ada pun beberapa tujuan saya melakukan metode joyful learning ini supaya anak lebih fokus lagi untuk belajar. Itu yang pertama Ibu. Dan yang berikut lagi supaya anak-anak itu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan lagi buat mereka, sehingga anak-anak itu mereka tidak asik dengan mereka punya kesibukan masing-masing, tapi mereka lebih fokus dan mereka juga daya serap siswa itu lebih meningkat Ibu. Oke, baik, terima kasih Ibu Ina. Oke, jadi rencana tindak lanjut ke depannya Ibu Ina menyiapkan media yang lebih menarik ya. Iya. Dan yang kedua mempersiapkan metode yang bagus, yaitu PSE ya. Iya. Jadi ada integrasi pembelajaran diferensiasi dan PSE dengan metode joyful learning tadi. Iya. Oke, baik Ibu Ina, terima kasih. Mungkin hanya itu dulu saja ya Ibu Ina ya, wawancara kita setelah kegiatan observasi kita tadi. Terima kasih banyak buat waktu ya Ibu Ina. Sukses untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat. Iya, oke Ibu, terima kasih juga. Selamat siang Ibu Ina. Siang Ibu.